Malini Raharja semakin islami dan tak sedikit belajar tentang budaya dan tradisi Islam semenjak berpacaran dengan Rizky Febian yang sudah dijalaninya lebih dari setahun belakangan ini. Dua di antaranya misalnya, Malini sudah ikut berpuasa hingga melakukan ziarah perdana ke makam almarhumah Ibu Rizky Febian di TPU Nangrok, Bandung, Jawa Barat. Apa saja momen menarik lainnya? Update terbaru Iki Lini di hari kedua Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Jiwa toleransi Malini Raharja sebagai non-muslim patut diacungi dua jempol. Bagaimana tidak? Dalam berbagai kesempatan, salah satu putri kebanggaan Denpasar, Bali ini memperlihatkan tolerannya tanpa ingin dibanggakan. Update terbarunya misalnya, pada malam kemarin, Malini melakukan ziarah ke makam almarhumah Lina Jubaida, ibunda tercinta dari Rizky Febian kekasihnya yang sudah lebih dari setahun belakangan ini berstatus pacaran. Ambilnya dulu. Dia nahan, aku tarik turun lagi. Lina Jubaida wafat pada 4 Januari 2020 lalu di Bandung karena sakit. Selain Rizky Febian yang sudah kehilangan ibundanya untuk selama-lamanya, setahun berikutnya Srini Raharja ibunda Malini juga wafat, tepatnya pada 7 Juli 2021. 4 hari berikutnya, tepatnya pada 11 Juli 2021, almarhumah dikremasi atau pengabuan, atau dalam istilah Hindu Bali, ngaben atau pembakaran jenazah. Oh Tuhanku, Selanjutnya pada 7 Januari 2022, Rizky Febian dan Malini Raharja sepakat untuk menjalin asmara dengan dasar suka sama suka, serta memiliki banyak kesamaan. Ibunya sama-sama sudah tiada. Selain itu, satu frekuensi di bidang musik dan masih banyak lagi hal kesamaan lainnya. Hal inilah membuat hubungan mereka kian awet sampai saat ini. Meski di luar sana tak sedikit yang tak menyukai hubungan mereka berdua lantaran beda keyakinan, padahal mereka belum menikah. Bagaimana coba seandainya Malini mu'alaf atau ikut keyakinan Rizky Febian sebagai seorang Islam? Maka bisa dipastikan sesuai ajaran Islam, Malini akan mendapatkan pahala dan dijanjikan surga. Terserah mau masuk dari pintu surga mana saja di hari keabadian kelak. Begitupun dengan Rizky Febian. Syaratnya cukup mudah. Rizky Febian wajib menuntun Malini mempelajari Islam. Namun, jika diamati hubungan keduanya sejak tahun lalu hingga saat ini, Malini sepertinya sudah mengarah ikut keyakinan Rizky Febian jika sudah dihalalkan.
Buktinya pada puasa tahun lalu, Mahalini sudah ikut atau sudah belajar berpuasa. Bahkan pada Ramadan baru-baru ini, puasa Mahalini hanya 2 yang bolong. Entah karena gondrongnya muntah darah atau bagaimana, entahlah. Sebab umum diketahui, wanita selalu membutuhkan roti empuk di pusat anunya setiap bulannya. Jadi wajar kalau ada yang bolong. Nilai plusnya lagi, Mahalini sudah mau berpuasa. Hal lainnya, pakaian yang dikenakan Mahalini pada momen Idul Fitri kemarin juga sudah sangat islami. Begitupun pada tahun sebelumnya. Ya, artinya sisa ditutupi hijab, maka salah satu isi surat Yasin ayat ke-82 yang berbunyi kun fayakun, yang artinya jadi maka terjadilah. Insya Allah Mahalini memeluk Islam tanpa paksaan. Amin. Diketahui kremasi almarhumah Ibunda Mahalini diselenggarakan pada jam 7 pagi di Krematorium Sagraha, Manrakanta Santi, Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Denpasar, Bali 2022 silam. Sementara almarhumah Ibu Rizky Febian yang wafat pada jam 11 pagi menjelang siang, selanjutnya pada sore harinya dimakamkan di TPU Nongrok, Bandung. Diketahui Mahalini datang ke makam Ibunda Rizky Febian ini adalah ziarah perdananya. Nampak makam almarhumah dipenuhi bunga, didampingi langsung Rizky Febian dan para adik-adiknya. Mahalini menyiram batu nisan dan tanah makam almarhumah Lina Jubaida. Imam Nawawi Al-Bantani dalam Niatus Sain menerangkan bahwa hukum menyiram kuburan dengan air dingin adalah sunnah. Tindakan ini merupakan sebuah pengharapan tafaul agar kondisi mereka yang dalam kuburan tetap dingin. Hal ini juga sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabdanya yang berarti, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyiram air di atas kuburan Ibrahim anaknya dan meletakkan kerikil di atasnya. Begitupun juga dengan meletakkan karangan bunga yang biasanya diletakkan di atas pusara ketika menjelang lebaran. Hal ini dilakukan dalam rangka ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Makkah dan Madinah, lalu Nabi mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedang yang lainnya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelapa kurma, kemudian membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul? Rasulullah menjawab, semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama 2 pelapa kurma ini belum kering. Lebih ditegaskan lagi dalam Iyana Al-Talibin, disunahkan meletakkan kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbihnya bunga yang ditaburkan, dan hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan, yaitu menaburi bunga yang harum dan basah atau yang masih segar. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate yang gratis. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.